Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah hadir di channel Solusi Hutang MB. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya buat semua teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya yang selalu setia menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah tentang pertanyaan ini. Sebenarnya pertanyaan ini 2022-2021 juga sering ya saya bahas, tapi ini muncul lagi di 2023 ya. Dan pertanyaan ini sebenarnya sudah saya lompat-lompati ya. Setiap pertanyaan itu masuk saya lompati, setiap pertanyaan itu masuk saya lompati gitu loh. Bukan saya tidak mau menjawab ya, tapi yang ada fungsinya juga buat apa gitu ya. Kali ini kita mau jelaskan mana pinjol legal dan mana semi legal terbaru 2023. Ini versi dari pertanyaan orang yang telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol. Saya juga nggak tahu nih ya, ini buat apa mereka bertanya ini, saya juga nggak tahu. Yang penting saya mau jelaskan mana pinjol legal dan mana pinjol semi legal kata mereka gitu ya. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya, atau Anda juga bisa masuk melalui link yang sudah saya sematkan di dalam deskripsi, atau Anda menghubungi nomor yang ada di layar boleh, yang ada di deskripsi juga boleh. Cuma ini saya umumkan, hati-hati buat teman-teman semuanya. Di luar sana banyak orang-orang yang memanfaatkan nama Solusi Hutang untuk mencari rupiah dengan melakukan penipuan terhadap diri Anda. Mereka mengatasnamakan Solusi Hutang dengan mengiming-imingkan menghapus data, jokiin pinjol, dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya harus hati-hati, karena nomor real dari Solusi Hutang itu cuma ada di layar video dan di dalam deskripsi. Di luar dari itu kami tidak pernah menawarkan nomor telepon, baik di kolom komentar YouTube ini maupun via email sekalipun. Ya, jadi harap hati-hati. Dan yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini terus berkembang lagi, dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Silahkan. Oke, terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung. Ini video pengganti karena nanti malam saya belum bisa live ya, karena dari malam minggu kemarin sampai sekarang saya masih ngerawat orang tua ya, karena orang tua dalam keadaan sakit juga. Dan insya Allah kalau minggu depan sudah mulai pulih ataupun sudah ada perbaikan ya, mungkin saya bisa fokus untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya melalui live streamingnya nanti ya. Dan saya juga minta doa buat teman-teman semuanya, semoga saja orang tua saya cepat sembuh. Oke, kita jawab mana pinjol legal dan mana yang semi legal terbaru 2023. Ini versi dari teman-teman semuanya. Oke, saya pernah di beberapa video saya sampaikan, saya tidak kenal dengan pinjol yang namanya semi legal ya. Kan banyak teman-teman yang menyampaikan, "Bang, saya diajak orang ini meminjol, katanya ini tidak perlu dibayar ya. Mereka menggunakan data kita, tidak perlu dibayar. Nanti data-data yang ada dipergunakan data fake semua atau data palsu semua." Ya oke, itu joki pinjol. Yang mau diambilnya ini adalah semi legal. Oke, saya selalu mikir, ini semi legal ini lahirnya dari mana gitu. Setahu saya dari dulu itu pinjol itu cuma ada dua kategori ya, legal 1, ilegal 1 ya. Yang legal dibagi menjadi dua versi, yang satu terverifikasi, yang satu terdaftar. Antara terverifikasi dan terdaftar itu ada perbedaan masing-masing. Terverifikasi mereka bisa menggunakan semua fasilitas yang telah diberikan oleh OJK ya, tanpa ada batas waktu tertentu ya. Kalau untuk terdaftar, mereka bisa menggunakan semua fasilitas yang diberikan OJK dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah itu mereka wajib mengajukan permohonan untuk syarat terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Saya cuma kenal dengan dua versi ini ya. Habis itu muncul nama dengan semi legal. Di posisi mana ini Anda ngambil semi legal ya?
Di tahun 2023 antara pinjol terverifikasi dan terdaftar itu sudah tidak ada beda lagi. Ya. Terakhir soal terverifikasi dan terdaftar ini itu di akhir-akhir 2020 sampai awal 2021. Itu masih ada. Akhir 2020 sama awal 2021 itu hanya puluhan pinjol saja yang terverifikasi. Kalau di tahun 2022 sampai 2023 hampir semua pinjol ini sudah tidak ada dibedakan lagi oleh OJK. OJK hanya menyampaikan 102 pinjol legal resmi di OJK. Cuman itu aja. Kalau dulu itu ada yang mencapai 140 aplikasi, ya akhirnya mungkin dia tidak sanggup mungkin menjalani aturan yang ada dari OJK, akhirnya mundur dan dipotong sampailah dapat saat ini 102 pinjol legal. Ya, jadi ingat buat teman-teman semuanya, saya selalu menyampaikan saya tidak kenal dengan namanya pinjol semi legal. Ya, kalau saya berbahasa ini hanya ucapan atau perkataan dari perampok online. Orang yang ngajak Anda minjol dengan catatan tidak perlu dibayar, data kita setting, nanti aman dan sistemnya bagi hasil. Itu saya beranggapan itu adalah perampok online. Kalau bagi saya itu perampok online, nggak ada joki-jokian. Ya, jelas dia merampok kan, dia men-setting semuanya. Contoh ini ada sebuah rumah nih, dia sudah menggambar dulu kita masuk di sini, kita masuk dari depan, keluar dari belakang, atau kita masuk dari samping, keluar di depan. Itu kan sudah ada dirancang. Ya, untuk mengelabui hal itu. Ya, nanti kalau misalnya ketahuan gimana? Kita lari di sini. Dia nggak akan ngejar kita karena dia tidak tahu riwayatnya, kan? Jadi kurang lebih seperti itu penglogikaannya. Jadi kalau ada teman-teman semuanya yang ditawarkan untuk joki-jokian seperti ini, tolong buka kembali logika Anda. Hati-hati karena Anda akan tergolong dengan komplotan mereka. Memang ada ucapan dari Menko Polhukam dan beberapa lembaga juga, pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Tapi bukan berarti harus Anda rampok. Ya, kalau Anda tidak minjem, mereka juga akan gugur akhirnya. Tapi nggak perlu juga Anda rampok. Kalau kita sudah terlanjur minjem gimana Bang? Sudah disampaikan. Ya, Bapak Mahfud sendiri menyampaikan, pinjol ilegal atas dasar apapun tidak perlu dibayar. Diiringi oleh OJK dan SWI juga waktu itu. Ya, tapi kuncinya tidak dengan unsur disengaja saat ini. Ya, jadi orang-orang mencomotlah perkataan-perkataan dari Menko Polhukam ini. Ya, atau dari beberapa berita dari lembaga yang menyampaikan pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Inilah yang mereka comot dan mereka share lagi di media sosial mereka. Untuk apa ini? Tujuan mereka adalah untuk menggait para korban mereka. Ya, dan orang-orang yang menjadi korban mereka ini biasanya orang-orang yang logikanya sangat lemah. Dengan mudahnya mereka mengirimkan KTP, mengirimkan nomor rekening, begitu cair bagi hasil. Padahal yang diburu secara data adalah mereka. Ya, walaupun faktanya hasilnya adalah dibagi dua, tapi datanya tidak. Ya, itu perlu disematkan dari teman-teman semuanya. Apalagi saya perhatikan masih banyak yang tergiur dengan jasa-jasa seperti itu di luar sana. Ya, oke, kita kembali ke mana pinjol legal dan semi legal. Itu sudah saya jelaskan. Pinjol legal itu ada 102 pinjol legal saat ini. Kalau untuk daftarnya Anda semuanya bebas kok. Membuka di Google bisa, dari Instagram OJK itu ada, Anda bisa sematkan saja. Tapi kalau semi legal ini, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak kenal dengan semi legal. Ya, saya tidak kenal nih, setengah legal ini saya tidak kenal. Yang tahu saya pinjol itu cuman ada dua kategori, legal dan ilegal. Legal dibagi dua, terverifikasi dan terdaftar, seperti yang saya terangkan tadi. Ilegal tidak terdaftar sama sekali. Ya, jadi bahasa-bahasa seperti itu tolong dikurangi buat teman-teman semuanya dan tolong juga dipahami. Ini semi legal biasanya lahir dari mana nih? Dari oknum-oknum yang menginginkan data Anda untuk kepentingan mereka juga. Habis itu yang selalu bertanya tentang pinjol legal. Pertanyaan saya adalah, ada apa dengan pinjol legal? Ya, itu pertanyaannya, ada apa dengan pinjol legal? Apakah kalau pinjolnya legal Anda mau bayar? Kalau pinjolnya ilegal Anda tidak bayar? Ya, yang saya tangkap di posisi ini,
Semua yang tidak mampu bayar, mau legal ataupun ilegal, faktanya adalah duit mereka tidak ada. Ya, sekarang banyak yang bertanya dengan pinjol legal. Ada apa itu dengan pinjol legal yang selalu Anda tanyakan? Apakah pinjol legal ini mau Anda bayar? Ya, padahal di dalam curhatan Anda selalu menyampaikan, saya bukan tidak mau bayar bang, tapi uang saya nggak ada. Ya, tapi Anda, di bawahnya Anda bertanya, bang, apakah 5 aplikasi ini termasuk dari legal? Jadi saya muncul juga pertanyaan, kalau memang 5 aplikasi ini legal, emang kenapa? Ya, kan pernyataan Anda sudah jelas. Anda bukan tidak mau bayar, tapi memang tidak mampu bayar. Tapi di bawahnya itu ada sematannya lagi itu. Ada pertanyaan yang harus dibenarkan. Apakah 5 pinjol ini legal? Makanya saya tanya, kayak memang kalau legal, kenapa? Apakah Anda mau jual aset? Hah? Apakah Anda mau pinjam lagi nih di bank? Atau Anda mau ikut dengan jasa-jasa joki itu yang mereka beranggapan ambil di pinjol ilegal untuk menyelesaikan pinjol legal? Apakah seperti itu? Ya, silakan teman-teman semuanya isi di dalam kolom komentar. Kenapa saya itu setiap kali ada pertanyaan, bang, saya terjebak di 5 aplikasi, disebutnya A, B, C, nama aplikasinya semuanya ya. Di bawahnya ada, apakah ini ilegal atau legal? Saya bingung, ini orang ini sedang mencari data tentang pinjol resmi yang tidak resmi atau sedang mencari solusi tentang telat bayar dan gagal bayar gitu loh. Ya, kalau Anda sedang mencari data ya itu gampang kan. Tinggal masuk ke Instagram OJK bisa, akses di Google juga bisa. Ya, habis itu Anda baca. Ada 102 pinjol legal. Nanti Anda lihat mana aja pinjol yang Anda pinjam. Kalau misalnya pinjol yang Anda pinjam ada di dalam daftar itu berarti legal. Kalau tidak ada ya ilegal. Ya, tapi karena orang terus-menerus memaksakan diri mereka menanya, mana yang legal, mana yang ilegal, saya nimbul pertanyaan, ini ada apa? Bukankah permasalahan mereka saat ini tidak mampu bayar? Bukan soal pinjol berizin dan tidak berizinnya. Perkaranya karena uang dia nggak ada. Terus kenapa dia malah merubah permasalahan mereka dengan mencari izin dari setiap pinjol ini? Emang kalau pinjol berizin, apakah dia mau pinjam lagi nih untuk nutupin ini? Atau dia membayangkan kalau pinjol berizin ini takutnya kita diproses nih ke jalur hukum? Atau pinjol berizin takutnya DC-nya datang ke rumah? Atau pinjol berizin takutnya dia menyita barang-barang yang ada di rumah? Apakah pikiran Anda seperti itu? Ya, saya selalu nyampaikan, gagal bayar dimanapun konsepnya sama. Telat bayar konsepnya sama. Sama-sama uang nggak ada. Sama-sama tidak mampu karena pemasukan kita. Ya, nggak ada misalnya pinjol legal terus tiba-tiba kita diproses ke jalur hukum. Sampai detik ini belum ada orang yang diproses. Ya, terus kenapa pikiran kita malah memikirkan hal itu? Saya melihat bang di beberapa konten orang yang membahas hal. Ya kontennya bisa-bisa saja. Di dalam setiap konten berdurasi 10 menit atau 12 menit. Cuma 1 menit yang bisa penggalan Anda ambil. Itu yang cocok dengan diri Anda. Sisanya kalau nggak cocok ya sudah buang gitu loh. Jangan Anda paksakan mencerna ke 12 menitnya. Ya. Makanya saya selalu sampaikan itu, di beberapa video saya sampaikan, siapa yang sudah pernah diproses oleh pinjol legal, baik ke jalur hukum perdata maupun pidana. Kalau sudah ada, isi di kolom komentar, kita akan cari kebenarannya nanti. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada pola pikir yang menyimpang dengan hal ini. Saya takut bang, ini pinjol legal, takutnya datang ke rumah, saya diproses hukum, DC-nya datang ke rumah, mengambil barang-barang saya, bahkan ada yang lebih gila lagi. Bang, kalau saya sudah mematikan lokasi saya, kira-kira DC masih datang nggak bang ke rumah saya? Dia lupa. Dia sangka mungkin pas dia minjam itu hanya sebatas mengirim ke lokasi. Padahal ketika Anda minjam, Anda itu mengupload KTP, data-data lengkap, bukan Anda mengirim lokasi saja. Ya, ini makanya teman-teman semuanya, ini banyak ini yang bertanya soal itu. Setelah dia bertanya nyebutin nama aplikasinya, selalu di bawahnya dia sematkan, apakah ini legal atau semi legal? Ya, makanya itu sebenarnya bukan saya tidak mau membuat konten-konten yang dramatis, yang konsepnya biar kliknya banyak gitu loh. Bukan saya nggak mau, saya udah capek dari dulu membuat seperti itu. Makanya saya lebih ke
pertanyaan email Anda saja, apa yang Anda tanyakan itu yang saya arahkan, jadi tepat sasaran. Ya, karena saya tidak ngejar view lagi gitu loh. Kayak mana konten ini atau video ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Ya, bukan soal klik CTR dan klik tayang dan sebagainya macam, saya tidak ngejar hal itu lagi. Saya pengen setiap video saya ditonton itu sampai ke pemikiran mereka dan bisa mengatasi rasa takut yang ada. Itu tujuan saya paling utama gitu loh. Ya, bukan kayak mana orang bisa mengklik banyak ini segala macam, saya enggak lagi hal itu gitu loh. Kalau memang ya ada rezekinya, baik algoritmanya, ya silahkan saja. Yang penting tujuan saya di setiap video itu adalah pesannya dapat. Ya, makanya saya itu lebih membuat konten menjawab pertanyaan Anda dan mengatasi keraguan-keraguan dan ketakutan yang ada dalam diri Anda, daripada saya harus mereview konten ini yang agak malas gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, mungkin saya rasa tentang pertanyaan apakah pinjol ini legal, apakah pinjol ini semi legal, itu dihapus saja. Karena persoalan kita hari ini adalah kapan Anda mau bayar uangnya, kapan Anda mau bekerja, kapan Anda mengumpulkan uang untuk menyelesaikan hutang-hutang hari ini. Itu sebenarnya PR Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama yang selalu bertanya tentang pinjol legal dan semi legal. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.